Bakso Malang, rasa-rasanya hidangan yang banyak ditemui di seluruh belahan kota Malang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur ini sudah merambah penjuru tanah air termasuk wilayah Jabodetabek. Ada beberapa ciri bakso khas Malang dibanding sajian bakso lain. Selain bakso, ada juga menu lain seperti pangsit goreng, bakso urat, bakso telur, siomay, hingga bakso goreng. Ada pula pedagang bakso Malang yang menambah variasi lain seperti bakso mercon, bakso goreng udang, hingga bakso keju. Salah satu rumah makan yang menjajakan bakso khas Malang di puluhan outletnya di wilayah Jabodetabek memiliki dapur produksi di Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Dan hari ini saya bersama dengan para produsen bakso Malang akan membuat belasan varian sajian yang diproduksi setiap harinya. Lepas tengah malam sekitar pukul 2 pagi kami telah berada di Los Daging untuk membeli puluhan kilogram daging sapi dan daging ayam. Setiap bagian daging memiliki peruntukannya masing-masing. Kalau untuk dapat daging yang bagus buat bakso tuh yang kayak apa sih Pak? Jenisnya apa? Bagian dagingnya tuh di mana? Nah ini buat bakso. Paha belakang. Ya. Yang paling bagus buat bakso. Kenapa Pak? Karena seratnya nggak terlalu banyak urat. Seratnya nggak terlalu banyak urat. Oke. Kalau bagian lain sebenarnya bisa nggak? Bisa buat urat, buat bakso urat di model gini. Ini bakso halus. Ini bakso halus. Oh makanya pakai paha bagian. Bagian halus. Ini bakso halus. Pastikan juga daging yang Anda beli dalam kondisi segar, karena ini akan mempengaruhi daya tahan serta rasa bakso. Carinya tuh yang seratnya halus seperti ini dan yang tidak berair. Itu yang cocok untuk dijadikan bakso halus. Kalau urat, yang ini. Setelah itu haluskan daging dengan mesin penggilingan. Untuk menambah cita rasa, tambahkan beberapa jenis bumbu seperti garam, gula, lada putih, dan juga bawang putih bubuk sesuai selera. Sambil menunggu daging sapi dihaluskan, kita giling juga daging ayam. Jangan lupa tambahkan es batu. Ini kenapa harus pakai es batu, Pak Bos? Soalnya kalau pakai air biasa nggak bisa dicetak dan lembek. Oke. Untuk mendapatkan bakso yang nikmat, perhatikan juga presentase tepung dengan daging. Usahakan lebih banyak daging dibandingkan tepung yang dipakai. Kira-kira perbandingannya berapa? 5:3. 5 daging, 3 kilo tepung. Setelah tiba di dapur produksi, kami bergegas membuat aneka bakso. Yang pertama dibuat adalah menu yang digoreng dan dikukus, seperti bakso goreng bulat, bakso goreng pangsit, dan pangsit. Pertama-tama adonan yang sudah dibumbui dan diberi tepung dibentuk bulat-bulat seperti ini. Untuk siomay dan bakso yang digoreng, tempat ini menggunakan gilingan daging ayam. Tenang, ini saya sudah cuci tangan karena kalau bikin bakso menggunakan sarung tangan memang tidak dilakukan di tempat ini, tapi kita sudah cuci tangan dan kita akan belajar membuat bakso goreng terlebih dahulu. Nah, ada tips nih bagi Anda yang hendak belajar membuat bakso, namun seringkali adonannya lengket di wadah masak. Diajarin sama abangnya jangan langsung yang masih dalam kondisi baru dicuci sendoknya itu langsung dipakai karena dia akan nempel tuh. Tapi ketika sudah dicelupkan dengan air, dia tidak menempel. Nah, kalau udah digunakan 2-3 kali berkala, dicelupin lagi air biasa. Setelah itu, goreng bakso dengan api kecil selama 2 jam. Penggorengan dengan api kecil akan membuat bakso dengan ukuran yang relatif besar tidak hanya matang sempurna hingga ke bagian tengah, namun juga akan membuat rongga udara di bagian dalam. Lanjut dengan adonan yang sama kita buat siomay panjang. Varian ini menggunakan tambahan kulit pangsit sebagai pembungkus. Goreng hingga berwarna kuning keemasan. Jangan lupa ambil beberapa buah bakso yang sudah matang untuk dilakukan pengecekan rasa dan tekstur. Masih dengan adonan yang sama, kita buat siomay kukus. Cara untuk bikin siomay ini gimana nih? Kalau siomay gini Mas, dilipat ujungnya ya. Dua-duanya ujung antara ini sama ini dilipat Oke. ke tengah. Begini. Ini kayak bikin bunga Mas. Kayak bikin bunga ya. Pastikan isian pada siomay terbungkus sempurna pada sisi-sisi kulit pangsit.
Ya, oke. Yang ini siomay bener, ini siomay apa? Ya, yang gagal tidak dibuang, nanti tetap akan dikonsumsi sendiri aja, jadi dipisah dah. Ini ngawur. Nah, wadah pengukusan, tambahkan juga minyak ya. Setelah itu kukus selama 20 menit. Lanjut kita buat bakso urat. Taburkan gilingan daging sapi dan urat serta tepung terigu. Kalau bakso yang akan direbus, tempat ini hanya menggunakan daging sapi. Bulatan-bulatan bakso ini langsung diletakkan di wadah yang telah berisi air panas agar tidak lengket satu sama lain. Untuk yang tidak terbiasa membuat bakso dengan bentuk bulatan, saya lagi-lagi ya punya tips nih pemirsa. Ini saya dikasih tau sama abang ya. Kalau yang belum mahir seperti saya untuk bikin dan susah untuk bulet-buletin yang versi urat seperti ini, bikinnya tuh bisa dengan yang diputar-putar. Memang akan jauh lebih lama, cuman kalau untuk bikin di rumah saya rasa sih nggak masalah ya, kan nggak mungkin bikin yang sampai produksi sampai ribuan, misalkan untuk dimakan sekeluarga saja. Lanjut rebus bakso dengan api besar selama 30 menit. Tahu bakso mengambang di permukaan kuali yang menandakan bakso sudah matang. Bakso goreng bulat dan panjang sudah. Siomay kukus dan bakso urat juga sudah. Ini berarti waktunya saya belajar membuat bakso original. Daging sapi yang telah digiling di pasar langsung dimasukkan ke mesin pencetakan. Bakso yang kecil-kecil ini nih, itu berapa bulir dalam sehari kira-kira? 2.500 Itu paling banyak atau minimal? minimal. Paling banyak? 3.500-an. Rebus dengan api besar selama 20 menit, angkat dan tiriskan. Adonan bakso original akan ditambah berbagai isian untuk mengakomodir permintaan pelanggan. Ada bakso isi keju, ada juga bakso isi telur puyuh, bakso isi telur ayam sampai dengan yang paling favorit, bakso mercon. Untuk isian keju dan telur relatif lebih mudah. Hanya masukkan aneka isian di tengah-tengah adonan bakso. Bulatkan dan rebus hingga matang. Tapi untuk bakso mercon agak sedikit berbeda. Cabai rawit merah yang sudah dihaluskan kemudian dicampur dengan daging giling. Setelah itu masukkan adonan cabai dan daging giling ke adonan bakso yang telah ditambah dengan sedikit tepung. Tepung akan membantu menjaga tekstur bakso kenyal dan tidak mudah hancur saat direbus. Setelah itu rebus hingga matang. Apakah sudah selesai? Wah, masih ada beberapa. Untuk penggemar pedas, pasti juga suka dengan sajian yang satu ini, bakso kotak pedas. Bakso tidak akan lengkap tanpa kuah kaldu bening yang nikmat. Bahannya sederhana, hanya kaldu bubuk, lada, garam, dan gula. Rebus dengan tulang sumsum untuk menambah cita rasa. Kenapa harus pakai tambahan tulang lagi gitu, Bang? Biar ada lemak, biar ada kaldu rasa bakso. Biar gurih ya. Menu lain yang juga tidak pernah absen dari sajian bakso khas Malang, apalagi kalau bukan pangsit goreng. Bahan pangsit adalah yang paling sederhana, hanya tepung, telur, dan garam. Setelah kalis, giling adonan hingga berbentuk pipih seperti ini. Misalkan nih, saya di rumah pengen bikin pangsit tapi nggak ada alat yang begini, bisa diganti nggak? Oh, pakai botol. Oh, atau rolling pin yang buat bikin kue bisa juga tuh ya? Setelah pipih, tambahkan adonan bakso di ujung pangsit. Lipat dan goreng hingga berwarna kuning keemasan. Nah, ada tips lagi nih bagi Anda yang telah membuat adonan pangsit goreng namun tidak ingin langsung menyantapnya. Ada dua versi. Kalau yang matang yang bisa langsung dijajakan di toko, tapi kalau yang mau dijual nanti agak sore, bisa dibikin setengah matang dulu. Ini yang setengah matang, dia masih lembek, tapi yang matang dia berwarna sedikit kecoklatan. Kita lanjut lagi. Dan setelah semua menu matang, waktunya penyajian pada pelanggan. Harga per bakso bervariasi, mulai dari Rp5.000 sampai Rp15.000. Agar nikmat, sajikan selagi hangat. Ini tuh enak, maksudnya bukan cuma kebanyakan tepung, tapi di sininya dagingnya ada gitu, beneran enak. Ini bukannya dusta ya, maaf ya, saya baru pertama kali nih di sini nih. Sama ya kalau saya bilang yang ini ya, sama bakso yang di Malang ya. Just this.
I just like bakso with nothing. Just bakso with soup. Nothing else. Setelah bekerja sejak lepas dini hari, waktunya saya mengisi perut dengan mencicipi aneka sajian yang telah saya buat sebelumnya. Yang mana dulu ya? Karena secara perbandingan tadi lebih banyak dagingnya ketimbang tepungnya, jadi rasa daging itu benar-benar berasa. Dan ketika saya coba yang bakso daging sapi ini, yang saya suka tuh teksturnya, dia tuh lembut. Bahkan yang si bakso uratnya, dia walaupun uratnya kelihatan banget tuh, tapi ketika dimakan tuh nggak bikin kenyang susah. Saya pakai kawat gigi pun sangat mudah untuk menyantap dan mengunyahnya. Nice. Untuk pecinta pedas, jangan lewatkan bakso mercon dan bakso pedas. Waduh, pedasnya menggigit. Dan ini buat saya pedas banget. Terakhir kita coba yang goreng-goreng. Ada bakso goreng bulat, bakso goreng panjang, dan pangsit goreng. Dalam sehari tempat ini bisa memproduksi sekitar 9.000 sampai 12.000 varian bakso dan pangsit yang disebar ke puluhan cabang di Jabodetabek. Karena saya sama suami itu suka kuliner kemana-mana, jadi kita kemarin ke Malang, kita terinspirasi untuk membuat bakso Malang ini, dan karyawan kita sebagian dari UMKM Malang. Tukang bakso juga? Iya, dari bakso Malang juga. For your info, karena bakso Malang memiliki nilai budaya dan sejarah yang menjadikannya bagian penting dari identitas kota Malang dan Indonesia, sejak 2013 bakso Malang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bagaimana? Ada yang tertarik untuk menjadi produsen bakso khas Malang? Ingat, kalau mau lezat, presentasi daging harus lebih banyak dari tepung, dan juga pilih bahan berkualitas agar pelanggan tidak kecewa. Dari Fernando, Dwi Agung Yuljarto, CNN Indonesia.